Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dema FTIK TV. Nah, pada kesempatan kali ini, Dema FTIK TV mempunyai konten terbaru yang bernama Wiradharma Podcast. Nah, kali ini saya bersama Presiden Mahasiswa YIN Salatiga akan ngobrol-ngobrol materi mengenai mahasiswa kini. Mahasiswa kini sebenarnya ada apa sih? Mempunyai peran apa sih dan harus bagaimana mahasiswa itu. Nah, namun sebelum kita berbicara terlebih dahulu, perlu saya sampaikan bahwa Wiradharma podcast ini nantinya akan terus berlanjut membahas mengenai pendidikan, kemahasiswaan, akademik maupun yang lainnya. Namun perlu saya sampaikan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya nama saya Irfan Adi Prasetyo. Alhamdulillah diamanati menjadi Wakil Ketua Dema FTIK IAIN Salatiga periode 2021. Nah, langsung saja. Sebelum kita ngobrol, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber konten terbaru dari series yang pertama ya, dari Wiradharma Podcast. Nama beliau Muhammad Wildanul Hisom. Tempat tanggal lahir Klaten 17 Agustus 1998. Alamat Wedan Klaten. Jenis kelamin laki-laki. Status mahasiswa aktif. Agama Islam. Nomor telepon bisa dicatat 087 724 274 400. Nah, email dari beliau wildanulisom@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau MIM Cetan CPR. Yang kedua KMI Takmirul Islam dan yang ketiga IAIN Salatiga. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak sekali, terjun dari mulai bawah sampai paling atas. HMJ PBA 2018, HMPS PBA 2019, Imasasi Indonesia, ITLA, Dema FTIK 2020, Dema Yayan Salatiga 2021 dan juga PMII Salatiga. Beliau ini mempunyai motivasi hidup ta'alum wa ta'alum summa ta'alum. Nah, beliau ini sangat hebat karena mampu membagi waktunya antara kuliah beliau dengan organisasi yang sebanyak ini. Beliau terjun di Ormawa, di UKM, dan juga organisasi ekstra. Belum lagi organisasi-organisasi yang mungkin beliau geluti di halaman kampung beliau. Nah, langsung saja nih, Pres. Yang urgensi yang sangat kita perlu ketahui bahwa mahasiswa baru ini masih didera kebimbangan antara siswa dan mahasiswa. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pres? Apa sih bedanya siswa dan mahasiswa itu sendiri? Oke, Mas Irfan. Siswa dan mahasiswa apa itu sih? Kita kan tentunya pasti mengalami fase yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kita kecil, kita berada di jenjang pendidikan TK, setelah itu SD atau MI, selanjutnya di jenjang SMP, MTS, lalu SMA. Nah, dari jenjang TK sampai SMA itu kita masih sama, dinamakan oleh siswa. Betul. Sedangkan setelah itu, jenjang setelah itu, sekitar umurnya itu ya 17, 18 ke atas, itu dinamakan dengan mahasiswa. Apa sebenarnya mahasiswa dan apa perbedaan mahasiswa dan siswa? Jelas perbedaannya, terutama ketika kita siswa, pembelajaran itu lebih dipengaruhi oleh guru. Guru andil dalam suatu pembelajaran itu sekitar ya hampir 50% ke atas, dan keaktifan siswa itu masih dalam bimbingan guru juga. Tetapi mahasiswa ini lebih dituntut untuk kita bisa mencari materi dan tidak hanya materi-materi yang diberikan oleh dosen, tapi juga kita harus aktif mencari. Bahkan sekarang di era modern, era digitalisasi atau era gadget ini, kita dituntut untuk bisa mencari lebih aktif dan dimudahkan, dalam artian karena ini ada gadget, kita bisa cari jurnal atau materi yang lainnya melalui web atau Google. Siap. Kemudian gini, Pres. Mahasiswa baru bahkan yang angkatan 2018
2021, ini 2021 ya, masih penerimaan juga ya. Tapi mahasiswa baru yang 2020 ini, mahasiswanya masih belum mengetahui karena belum pernah mengambahkan kakinya ke kampus nih, Pres. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemudian yang di dalam kelas itu membahas tentang apa, kemudian organisasinya apa saja, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pres, dari mulai pengajaran sampai organisasi yang ada di dalamnya, Pres. Nah, ini juga sebenarnya tantangan apa ya? Tantangan zaman, tantangan era. Karena era kita era pandemi. Apalagi mahasiswa yang baru masuk kemarin langsung online. Iya. Sedangkan sebelumnya dia juga sudah online. Lulusannya kan kemarin lulus online dan pembelajarannya mungkin online. Terus jadi mahasiswa masih sama online gitu. Sama-sama lewat WA, sama-sama lewat platform-platform pembelajaran online, Zoom dan lain sebagainya. Jadi dia tidak merasakan apa sih transisi yang besar dari siswa ke mahasiswa. Nah, sedikit saya jelaskan. Ini saya korelasikan dengan ketika kita dulu sebelum pandemi ya, Mas. Dulu sebelum pandemi kita seakan ada 4 fase atau 5 fase dalam menjadi mahasiswa. Pertama, fase adaptasi. Fase pertama ini adalah ketika kita semester 1, semester 2 kita adaptasi di kelas. Kita adaptasi dengan apa namanya? Teman-teman, mengenal, menjaring relasi sama kelas, menjaring relasi sama antar fakultas, antar kampus gitu. Dan di fase ini kalau kita tarik ke dalam fase organisasi adalah kita fase mencoba untuk masuk dalam organisasi, yaitu organisasi ekstra, UKM. Nah, pengenalan. Yang kedua ada fase ketika kita semester 3, semester 4 itu fase kalau di dalam akademisi atau dalam kelas kita fasenya pelajaran ini sudah menjurus ke program studi. Kalau semester 1 kan bisa pelajaran umum nih, kewarganegaraan, Pancasila dan lain sebagainya. Makul wajib ya. Wajib. Terus semester 3, semester 4 udah mulai menjurus ke prodi. Nah, di sini kita kalau dalam organisasi kita sudah mulai menseriusi. Sudah tahu mana yang akan kita telaten. Sudah tahu mana yang akan kita geluti lebih mendalam. Artinya dari semester 1 dulu seleksi, sekarang semester 3 kita sudah mendapatkan apa yang akan kita geluti. Terus ada fase selanjutnya, itu fase ketika semester berapa berarti, Mas? 6. Semester 5 dulu. Di situ kalau dalam dunia akademis, dunia di kelas, di kampus, kita sudah mulai spesifik lagi ke dalam keprodian. Misal nih di tarbih, Mas. Semester 5 kita sudah mendapatkan apa ya? Evaluasi pembelajaran. Itu kan sudah menjurus ke pendidikan. Yang kedua kita sudah mendapatkan materi PPL, materi RPP. PPL berarti materinya micro teaching ya, maksudnya micro teaching seperti itu. Nah, dalam dunia organisasi kita ini sudah menjadi seorang yang katakanlah kader lah dalam organisasi. Kita tidak hanya menerima, akan tetapi dalam organisasi kita juga aktif untuk memberi. Dan biasanya kalau kita memberi, kita juga akan menerima. Terus langsung aja, Mas, fase yang keempat mungkin ya fase semester 7, semester 8 atau disebut mahasiswa akhir gitu kan. Semester 7 ini kita bisa sudah terjun ke masyarakat. Ibaratnya kalau dalam dunia pendidikan di tarbiyah sendiri kita sudah diterjunkan untuk mengabdi di sekolahan. PPL ya. PPL. Ini PPL-nya kapan kira-kira, Mas? PPL-nya itu akan dilaksanakan dari mulai 2 sampai 4 Agustus hingga 27 dan 29 September. Kira-kira ini kebijakannya juga masih rancu, Pres. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan PPL itu 1 tahun. Nah, pada tahun ini 1 bulan ya. Nah, pada tahun ini 2 bulan, Mas. 2 bulan ya, 2 bulan. Dulu ketika sebelum saya 2000 berapa ya? 19 itu 2 bulan. Karena kemarin saya kan pandemi 2020 itu 1 bulan. Jadi diperingkas 1 bulan. Nah, mungkin di tahun ini juga ditambahkan menjadi 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Padahal masih pandemi. Betul sekali. Kemudian menjadi tantangan tersendiri karena apa ya? Kita secara mandiri harus ke sekolah sendiri, kemudian di sana tidak diantar, kemudian di akhir pun nanti sampai akhir juga sendiri, Pres. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain itu akan digabungkan antara PPL itu, kemudian juga disuruh untuk melakukan penelitian. Sehingga nanti setelah PPL itu mempunyai gambaran untuk pengajuan judul. Itu juga masih akan kita audit, Pres. Terus kembali lagi, Pres. Di kampus itu sebenarnya ada organisasi apa saja sih, Pres?
Di kampus ada organisasi. Sebenarnya banyak sih organisasi kita berproses di kampus. Mm-mm. Ya, kalau kita ketahui ya sekarang yang intra itu ada HMJ, sekarang namanya menjadi HMPS, HMPS ya. ada DIMA, ada UKM, Mm. yaitu meliputi organisasi intra. Di kampus juga ada organisasi ekstra seperti GMNI, PMI, HMI, terus ada lagi GMKI, IMM kami, dan lain sebagainya. Ada pula nanti juga komunitas yang bersifat dengan organisasi gitu kan. Prosesnya hampir sama, tapi kan tentu ada perbedaan antara komunitas dengan organisasi gitu. Ada juga orde ya kalau di Nah, Salatiga. iya ada Banyak order sekali juga. orde. Nah, nanti kalau ketika teman-teman mahasiswa baru ini masuk ke Yayan Salatiga akan gampang menemukan orang-orang yang satu daerah itu di organisasi Iya. daerah ya, Orda ya, Mas. Jawa Timur pun juga ada gitu. Sampai Jawa Timur ya. Timur, Bahkan sampai Sumatera juga. Sumatera ada, Sumatera, Bima Suma ya namanya. Bima Suma. Kemudian gini, Pres. Yang banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa baru baik angkatan 2020 maupun angkatan 2021 kini ini menjadi mahasiswa itu yang seutuhnya itu bagaimana? Karena yang tadi kembali ke awal karena tidak ke kampus, tidak mengenal lingkungan yang baru, yang seutuhnya itu loh, Pres. Mahasiswa yang seharusnya yang digembar-gemborkan pemerintah akan menjadi tombak penerus kepemimpinan bangsa, agent of change dan yang lain-lainnya, Pres. Ya, yang sebenarnya mahasiswa yang seharusnya ya, bukan Ya. bukan mahasiswa yang seutuhnya, ini kan terlalu mulus. Oh iya, siap. Betul betul. Nah, Oke. ya gimana kita mempunyai tanggung jawab tersendiri. Ibarat kata dulu pembelajaran di sekolah SMA kita memang semuanya sudah diatur oleh sekolahan, diatur oleh guru. Sedangkan kita mahasiswa kita mengatur sendiri, sistem SKS kita ambil sendiri, terus jadwal perkuliahan kita ambil sendiri, terus apa namanya untuk pengumpulan tugas pun biasanya kalau mahasiswa itu yang cari dosennya, bukan dosen yang Dosen cari yang mencari mahasiswa. Kan mahasiswa. kalau guru kan, ayo dikumpulin gini-gini. Betul. Oyak-oyak ibaratnya kan kalau guru, kalau mahasiswa ini kita yang cari, yang lebih aktif pada gurunya. Terus ngomong-ngomong soal mahasiswa menjadi agent of change, ya itu memang benar kalau mahasiswa menjadi agent of change. Karena di sini mahasiswa dituntut untuk tidak apatis, Ya. dituntut untuk lebih proaktif. Ibaratnya kan kita akan meneruskan sebuah estafet bangsa atau estafet kepemimpinan bangsa. Maka di sini tuntutan mahasiswa juga dihadapkan dengan mahasiswa untuk memikirkan bangsa ke depan. Ke depannya ini negara mau dibawa kemana gitu. Jadi menjadi mahasiswa memang harus berpikiran luas, gitu. Berpikir ke depan. Ibarat kata berpikir 1 tahun 2 tahun ke depan. Contoh katakan kita menjadi mahasiswa, semuanya masnya jurusan apa ini? PAI. PAI. Nah, nantinya akan menjadi Guru agama. guru agama. Nah, berarti kan pemikiran yang seperti ini kan pemikiran sampean untuk kedepannya gitu. Saya mau menjadi guru agama, saya masuk di PAI kan berarti profesi ke depan, insya Allah ya Mas. Insya Allah kan tidak semua yang PAI nanti terjun ke guru, tapi kebanyakan kan ikhtiar sampean nanti menjadi guru PAI nanti. Itu kan berarti pemikiran untuk beberapa tahun ke depan setelah Anda lulus nanti menjadi guru, dan menjadi guru ini kan pastinya profesi yang sampai Anda menjadi apa namanya ketika sudah bekerja itu mungkin sampai umur 55 atau 50 kan berarti panjang gitu. Panjang sih. Seumpama masnya masuk di apa namanya jurusan politik ya, berarti kan kedepannya akan meneruskan melewati politik untuk jangka waktu yang panjang setelah lulus sampai umur sekian gitu. Bahkan lama. Nah, ini pemikiran mahasiswa ini memang dituntut untuk berpikir ke depan yang lebih panjang. Gitu. Terus kemudian gini, Pres, kalau mahasiswa dulu ketika offline ya, mungkin bisa diberitahukan dosen atau senior-seniornya untuk serius dalam membaca buku, terus bagaimana cara mencari sumber-sumber materi. Nah, pada tahun ini mungkin agak kesulitan. Kan saya juga mengalami menjadi admin Camaba nih untuk yang tahun ini. Padahal sudah jelas-jelas saya share pengumuman surat edaran dari kampus, dari arahan dari kampus untuk langkah-langkahnya seperti ini sudah jelas
di situ. Tapi sering sekali mahasiswa itu menanyakan Camaba itu sering sekali menanyakan kembali. Setelah ini lanjutannya gimana Kak? Setelah ini lanjutannya gimana Kak? Nah itu mungkin bisa dikasih tips, Pres, bagaimana sih biar lebih teliti dalam membaca. Oh, kalau itu juga keresahan kami juga. Tapi kita maklumi karena mereka atau Camaba ini sedang di fase peralihan gitu. Yes. Ya tipsnya untuk Camaba nanti silahkan suatu info yang kalian dapat ditelaah lebih lanjut atau dibaca secara apa namanya detail gitu kan, kadang yang ditanyakan itu hal yang sudah tertera Nah, gitu kan. betul sekali. Terus juga kalau ada informasi kemarin temennya udah tanya seperti ini, maka kalau udah dapat seperti ini jangan ditanyakan lagi gitu kan. Tanyakan saja temannya valid atau tidak. Terus yang ketiga, sering-seringlah update info gitu, maksudnya jangan sampai ketinggalan lah gitu. Saya ingin kuliah di N Salatiga. Oke, saya update info N Salatiga. Soal angkanya ya bisa kita sering buka webnya N Salatiga. Siakat Terus ya? bukan kalau sama bahkan belum ada siakat gitu. Laman web. Laman webnya. Oke. Terus yang kedua, IG N Salatiga lewat IG atau lewat YouTube, medsos atau medsos Dema itu sekarang juga kan medsos prodi kan juga banyak mengumumkan terkait apa namanya info-info gitu Info kan. terkini. Info terkini. Jadi itu ya pesannya, bahwa kalau ketika kita menjadi siswa dulu itu kita selalu diberikan informasi oleh guru. Dicekoi banget. Ya, betul. Nah, kalau nanti teman-teman sudah menjadi mahasiswa, artinya kita secara mandiri harus mencari info tersebut. Ya pinter-pinter bagaimana cara mencari info tersebut, update selalu informasi sehingga jenengan tidak ketinggalan informasi tersebut. Kemudian Pres, ketika nantinya ya semoga saja segera diberikan pembelajaran secara offline. Macam-macam mahasiswa itu banyak sekali, Pres. Mahasiswa dari mulai yang dari kos ke kampus, kemudian pulang lagi ke kampus lagi, pulang lagi, sampai mahasiswa secara aktivis. Nah itu bisa diberikan macam-macam mahasiswa itu apa saja, Pres? Ya kalau secara global ya, secara yang global yang kita ketahui mahasiswa itu terbagi menjadi dua dalam dunia organisasi atau dalam dunia lingkup kampus ya. Ada yang mereka fokus di akademisi, ada yang mereka yang fokus di aktivis. Tapi cobalah kita tarik lagi makna mahasiswa. Selain kita mendapatkan teori, kita kan juga harus mengamalkan dalam artian bersosial gitu. Dalam Tridharma perguruan tinggi atau moto Tridharma perguruan tinggi adalah tertera yang pertama apa namanya, saya lupa Mas. Yang Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian juga, pengembangan, pendidikan, penelitian, pengembangan, terus ada namanya pengabdian masyarakat. Lah, saya kira bentuk dari aktivis dan akademisi ini saling berkorelasi. Katakanlah kalau akademisi itu kan di bidang teori, bidang pendidikan. Nah, lalu kita juga bisa amalkan yang namanya aktivis ini kan kita punya bekal organisasi, kita lah bersosial untuk mengamalkan nanti kedepannya adalah menjadi bentuk implementasi dari pengabdian masyarakat. Dan ngomong-ngomong juga mahasiswa ini ketika berproses atau selama menjadi mahasiswa ada yang mereka apa namanya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Ibarat kata kan hanya mendapat teori pulang, teori pulang. Terus ada yang kura-kura, kuliah rapat. Kura-kura. Aktivis ini ya, mahasiswa aktivis. Tapi setelah mereka mendapatkan teori, mereka juga masih manage diri untuk rapat, menjadi aktivis di kampus juga. Ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat sih dalam skup yang lebih kecil ya. Nanti kan skup yang lebih besar mereka terjun di masyarakat gitu. Jadi memang kalau kita ngomong mahasiswa harus apa namanya berpikir ke depan lebih panjang ya, kita belajarlah bersosialisasi, belajar berorganisasi. Akan tetapi apa namanya teori-teori di kampus ini kita tetap dapatkan gitu. Jadi tidak meninggalkan semuanya. Akademisi oke lah, terus aktivis oke lah, kan manusia juga dituntut untuk self management gitu, manajemen pribadi gitu. Oke, bagi mahasiswa sudah diketahui ya, ada kupu-kupu, ada juga kura-kura. Nah, akademis yes, aktivis juga yes. Ini yang sebenarnya perlu saya tanyakan nih kepada Pres, karena di pengalaman organisasi ini banyak sekali yang diemban ini. Ada
di Ormawa dan di organisasi ekstra, tapi juga beliau akan mengajukan skripsi nih. Bagaimana cara memanage waktu ini? Enggak pengajuan Mas, bimbingan Baru saya. sudah bimbingan, bimbingan. malah sudah bimbingan. Nah, perlu kita cari tahu dan juga kita teladani sikap baik dari presnya ini. Bagaimana sih pres memanage waktu dengan baik? Sebelumnya gini, belum tentu saya ngomong di sini itu saya sudah benar. Yes. Prinsipnya adalah ketika kayak kita sholat Jumat lah, wasiatnya kan usikum wa iya ya nafsi gitu. Saya memberitahu kalian dan saya juga insya Allah akan mengislah diri, akan berbenah diri gitu. Ya saya tuh berpikir gimana sih cara pintar-pintar mengatur waktu lah. Karena dulu saya juga dikasih tahu kalau sampean berorganisasi salah satu manfaatnya bisa memanage waktu gitu. Jadi terbiasa manage waktu kan di organisasi sibuk, di kampus masih kita belajar, belum lagi saya ini berada di pondok gitu kan. Ya, Terus tambah lagi. nah kita bisa mengatur antara tiga, yaitu di pondok, di kampus sebagai akademisi dan di kampus sebagai aktivis. Karena sering terbentur ini Mas, sering terbentur ini saya jadi sering berpikir untuk pengaturan waktu. Nah, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan saya mengatur waktu. Oh, saya setelah ini harus ini, saya setelah ini harus ini. Oh, malam ini saya sebenarnya rapat karena menunggu untuk efisiensi waktu saya bisalah untuk mencari materi buat nantinya besok presentasi gitu kan biasanya presentasi kelompok nih, ada yang kita bagi tugas, ada yang kita mencari materi, ada yang besok tugasnya mengumpulkan data gitu. Ada yang ngetik gitu kan, itu tugas. Nah itu kan bisa disambi ketika sebelum rapat sambil menunggu teman gitu. Nah, Berarti kan self management gitu. Ya walaupun saya ngomong begini, tapi saya tetap berusaha untuk membenahi itu karena saya rasa yang saya alami juga perlu dievaluasi gitu. berarti menetapkan skala prioritas juga ya Mas ya. Ketika yang penting lebih didahulukan. Begitu juga nggak sih Pak Pres? Ya sebenarnya masuk juga seperti itu, tapi lebih ke kalau kita membawa kata-kata prioritas kayaknya ada yang lebih diunggulkan gitu kan. Ya pintar-pintar membagi waktu gitu aja. Oke, kemudian saya juga teringat nih kata-kata Mbak Najwa Shihab, untuk apa ijazah tertumpuk tapi kepedulian tidak ikut dipupuk. Nah, itu tadi kembali lagi korelasinya ke Tridharma perguruan tinggi yang ketiga. Kita capek-capek kuliah di akademis lurus, tapi juga tidak memekakan diri terhadap sosial. Itu termasuk itu tadi ya, Pres ya. Apa itu mahasiswa? Betul sekali, termasuk itu. Kemudian yang ini, Pres, menjadi tantangan mahasiswa saat ini. Selain kita dihadapkan di era digital, kita juga harus mampu bertahan di era pandemi ini, Pres. Bagaimana tantangannya apa saja, Pres, menurut jenengan? Menurut saya tuh ada dua hal besar tantangan mahasiswa pada zaman sekarang, yaitu penguasaan teknologi satu, jelas. Yang kedua adalah skill atau kompetensi diri. Karena keduanya ini secara garis besar penguasaan teknologi kita sedang berada di industri 4.0 gitu. Oke. Terus yang kita kompetensi diri adalah bekal kita ke depannya gitu. Karena kan kita harus berpikir beberapa tahun ke depan untuk mempersiapkan diri. Kita mau terjun di mana sih gitu. Kita mau menjadi lulusan yang apa sih? Dan juga mahasiswa sebenarnya dituntut untuk kita belajar berorganisasi juga diajarkan peka terhadap sosial gitu, peka terhadap lingkungan gitu. Ya walaupun saya sendiri juga merasa kalau saya kurang peka, tapi saya belajar karena kan kalau nggak bisa ya belajar, seperti moto saya Mas, ta'alum wa ta'alum semata, belajar dan belajar terus belajar. Ya itu merupakan proses kita menjadi mahasiswa. Nah, itu tadi penjelasan dari Pres. Kemudian tadi kan pesan-pesan beliau, kita harus menatap ke depan, kita harus mengetahui dulu, mendalami program studi yang kita ambil. Tapi masalahnya, Pres, banyak sekali camaba FTIK ini yang merasa bahwa salah jurusan, Pres. Nah, itu bagaimana cara menjelaskannya? Wah, enggak salah jurusan. Memang banyak Mas teman-teman yang merasa salah jurusan. Apalagi di PBA juga nih. Iya, makanya jurusan bahasa Arab. Iya. Kenapa kok bisa salah jurusan dulu? Pengalaman ya Mas, dulu saya sebelum masuk ke kuliah, saya mau masuk gimana? Karena saya minat itu di pertanian ya, minatnya di pertanian. Terus
kalau lihat di IAIN kan nggak ada pertanian walaupun banyak lahannya. Oh, berarti Sebenarnya ini kan cocok kan, gitu kan. Pak Pras ini juga termasuk di salah jurusan. Enggak sih sebenarnya, tapi kan saya berpikir kira-kira saya cocok apa ya di IAIN Salatiga, gitu kan. Begitu, Saya berpikir siap. gitu. PAI, wah terlalu berat karena kan agama ini kan. Terus di dakwah itu ada KPI, saya kok kurang gitu. Apalagi di FEBI ya, ada ekonomi bisnis dan lain sebagainya. Manajemen. Saya kurang basic di itu dan saya merasa, oh kembali lagi saya punya hobi untuk mengimplementasikan bahasa Arab gitu. Ya karena hobi untuk ngomong bahasa Arab itu saya jadinya masuk di PBA. Sebenarnya mau masuk BSA Mas, tapi kan Sastra ya? ya sastra, tapi kan karena mencari yang kayaknya lebih ringan nih PBA, saya masuk PBA. Jadi saya nggak merasa salah jurusan, malah enjoy aja gitu. Nah untuk teman-teman yang salah jurusan ini kan sebenarnya ketika kalian sebelum masuk pikirkan dulu gitu kan, antara apa yang diinginkan orang tua, apa yang Anda minati. Ibarat kata man arafah huda safari pasti ada. Kedepannya itu sejauh mana akan melangkah, maka dipersiapkan dari sekarang gitu. Tapi saran saya jangan merasa salah jurusan. Memang kalian tuh prosesnya nanti di situ gitu. Entah jadi apa, walaupun ya kemungkinan besar kalian semuanya masuk di tadris matematika untuk menjadi guru matematika. Ya walaupun nanti tidak menjadi guru matematika, memang prosesnya di situ. Nggak tahu nanti ke depannya gimana. Yakin nggak? Belajar nikmati gitu. Walaupun tersesat, semoga tersesat di jalan yang benar. Nah, semoga tersesat di jalan yang benar. Oke, terima kasih kepada Presiden Mahasiswa Yayan Salatiga, beliau Muhammad Wildanul Isom, telah mengisi series pertama dari podcast Wiradharma ini. Semoga pesan-pesan beliau ini selalu kita amalkan, kita mampu mengambil hikmah dari apa yang diobrolkan dan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Yayan Salatiga ini. Kemudian pesan untuk terakhir Pras, closing statement untuk pesan untuk mahasiswa baru saat ini guys. Pesannya untuk mahasiswa baru ya gini, ketika nanti kalian membuat keputusan itu usahakanlah konsisten. Saya selalu mengutip dalam kitab usul fikih yaitu Mabadi Awaliyah, kata-katanya itu begini, aridho bisyai ridho bima yatawalla minhu. Ketika kita sudah ridho dengan sesuatu atau mengambil keputusan sesuatu gitu ya, kita harus siap dengan konsekuensi yang hadir dalam keputusan kita. Artinya kita harus siap mental, siap materi, walaupun kita memang nanti tidak sanggup, kita memang harus tetap bersiap gitu, kita hadapi gitu. Masalah kan untuk kita hadapi ya, bukan kita berlari gitu. Kalau kita lari, masalah semakin mengejar, kita juga semakin menjauh gitu, nggak selesai-selesai. Kalau kita hadapi kan selesai. Nanti entah hasilnya seperti apa ya, itu bisa jadikan pembelajaran, evaluasi ke depannya ketika ada masalah lagi itu kita lebih siap gitu. Jadi berpikirlah sebelum kalian mengambil keputusan. Terima kasih kepada sahabat Wildanul Isom, kepada pendengar setia Wiradharma Podcast yang nantinya akan terus berlanjut. Terus gali informasi yang di-share di IG maupun YouTube dan juga Facebook dari Dema FTIK Yayan Salatiga. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih kepada Mas Isom. Semoga lain waktu bisa kembali mengisi podcast ini. Dari saya cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.